Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Pramana dari kelas A dengan nomor NIM 2409511163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Yang pertama yaitu case based learning. Case based learningnya yaitu saat mengikuti praktikum di sebuah peternakan unggas, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan memperhatikan adanya gejala tidak biasa pada beberapa ayam, yakni diare dengan feses yang sangat encer dan berbau tajam. Tertarik untuk memahami lebih lanjut dan didorong oleh semangat belajarnya, ia memutuskan untuk mengambil sampel feses tersebut guna dilakukan pemeriksaan laboratorium. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mengenali penyebab gejala tersebut dan memperdalam pemahamannya dalam bidang kesehatan veteriner. Adapun tahapan-tahapan uji yang akan dilakukan yaitu yang pertama isolasi bakteri yang bertujuan mempelajari teknik pengambilan dan penanaman sampel untuk memperoleh koloni bakteri murni dari berbagai sumber khususnya dari hewan ternak. Yang kedua pewarnaan gram. Tujuannya yaitu melatih mahasiswa dalam melakukan teknik pewarnaan gram untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya yang menjadi dasar penting dalam identifikasi bakteri. Yang ketiga yaitu uji biokimia dan uji fermentasi gula. Tujuannya yaitu melakukan berbagai uji biokimia dan fermentasi gula untuk mengenali sifat fisiologis dan metabolisme bakteri sehingga dapat membantu dalam proses identifikasi spesifik. Yang keempat dan yang terakhir yaitu uji sensitivitas antibiotika. Tujuannya mengetahui dan menguji respon bakteri terhadap berbagai jenis antibiotik dan menentukan efektivitas terapi antimikroba serta mendeteksi kemungkinan resistensi antibiotik. Kemudian yang pertama yaitu praktikum isolasi bakteri, alat dan bahan. Yang pertama cawan Petri dengan dua media yaitu umum dan selektif atau nutrien agar sebagai media umum dan mekonke agar sebagai media selektif. Selanjutnya sampel feses ayam, alkohol 70%, api bunsen, dan jarum ose. Selanjutnya langkah-langkah. Yang pertama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian sterilisasi alat yang digunakan, persiapkan cawan Petri yang berisi media, kemudian pindahkan kultur bakteri dari feses ayam ke dalam cawan Petri dengan jarum use yang telah disteril tadi. Setelah itu, tutup cawan Petri dan posisikan terbalik dan sterilkan kembali alat yang digunakan. Setelah semua selesai, simpan kedua cawan Petri tadi di dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai dengan 24 jam. Kemudian setelah itu, lakukan pengamatan perkembangan bakteri. Hal tersebut dapat ditandai dengan munculnya bercak-bercak bulat dengan bentuk yang beragam pada media yang telah ditanami bakteri. Selanjutnya yaitu praktikum yang kedua yaitu pewarnaan gram, alat dan bahan, gential violet, lugol, dan safranin. Media agar yang telah diinkubasi, objek gelas, alkohol, api bunsen, jarum ose, jaring penyangga, mikroskop, dan minyak imersi. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan 3 objek gelas, kemudian ambil sampel bakteri yang telah diinkubasi. 2 objek gelas diberikan bakteri dari mekonke agar dan 1 objek gelas dari nutrien agar. Kemudian tambahkan 1 tetes aquades ke masing-masing objek gelas, lalu panaskan di atas api bunsen hingga kering. Selanjutnya, lakukan pewarnaan dengan cara teteskan 3 gential violet pada masing-masing permukaan objek gelas yang sudah dikeringkan tadi. Kemudian, cuci dengan air mengalir, lalu keringkan. Lakukan hal yang sama pada objek gelas dengan pewarnaan yang tersisa yaitu lugol dan safranin. Setelah semua kering, lakukan pengamatan dengan mikroskop dengan menambahkan 1 tetes minyak imersi ke masing-masing preparat. Setelah mendapatkan hasilnya, kita dapat mengidentifikasi dan membedakan antara bakteri gram negatif dan gram positif. Seperti terlihat di gambar, berikut merupakan hasil dari pewarnaan gram, yaitu yang pertama mekonke agar, sifat gram negatif, bentuk kokus dan susunan bergelombang. Yang kedua nutrien agar, sifat gram negatif,
bentuk bacillus dan susunan tunggal. Yang ketiga, nutrien agar, sifat gram negatif, bentuk bacillus, susunan tunggal. Baik, selanjutnya yaitu praktikum yang ketiga, yaitu uji biokimia dan gula-gula. Yang diuji di sini yaitu yang pertama TSIA, yang kedua SIM, yang ketiga MRVP, yang keempat SCA, dan yang kelima glukosa. Yang pertama TSIA. Panaskan jarum usir di atas api bunsen hingga membara agar steril. Ambil bakteri pada media Mekuncke agar, kemudian tancapkan usir yang sudah berisi sampel bakteri secara tegak lurus pada media dan dioleskan secara zigzag pada posisi miring di media. Yang kedua yaitu SIM. Panaskan jarum usir di atas api bunsen hingga membara agar steril. Ambil bakteri pada media Mekuncke agar, kemudian tancapkan usir yang sudah berisi bakteri ke media. Yang ketiga MRVP. Panaskan jarum usir di atas api bunsen hingga membara agar steril. Kemudian ambil bakteri pada media Mekuncke agar. Setelah itu celupkan usir yang sudah terisi bakteri pada media. Yang keempat SCA. Panaskan jarum usir di atas api bunsen hingga membara agar steril. Kemudian ambil bakteri pada Mekuncke agar. Setelah itu oleskan bakteri secara zigzag di atas permukaan media yang miring. Yang kelima dan yang terakhir yaitu glukosa. Panaskan jarum usir di atas api bunsen agar steril. Ambil bakteri pada Mekuncke agar, kemudian inokulasi bakteri ke dalam tabung media glukosa. Setelah semua dilakukan, inkubasi semua media di dalam inkubator selama 18 sampai dengan 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian lakukan pengamatan untuk melihat perubahan yang terjadi. Seperti terlihat pada layar, itu merupakan hasil dari pengamatan kelompok kami yang pertama, yaitu TSIA, asid slen berwarna merah, asid bat berwarna merah, gas positif, H2S tidak ada atau negatif. Yang kedua SIM, H2S tidak diuji, indol positif, motilitas positif. Kemudian MR, dari uji MR menghasilkan positif dan PP negatif. Kemudian SCA, uji Simon citrat agar mendapatkan hasil negatif. Dan yang terakhir glukosa, uji glukosa positif, terdapat perubahan warna dan terdapat gas. Selain itu, pada praktikum yang ketiga, kelompok kami juga melakukan uji katalase, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, panaskan jarum usir agar steril, kemudian ambil kultur bakteri menggunakan usir yang sudah steril. Setelah itu, oleskan kultur bakteri ke atas kaca objek gelas, lalu tetesi 2 sampai dengan 3 tetes larutan H2O2. Setelah itu, lakukan pengamatan. Seperti terlihat di gambar, itu merupakan hasil pengamatan dari kelompok kami, yaitu uji katalase. Hasil pengamatannya negatif karena tidak terdapat busa. Kemudian yang selanjutnya yaitu praktikum yang keempat atau yang terakhir, yaitu uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotika. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, panaskan pinset lalu dinginkan dengan tujuan mensterilisasikan. Kemudian sterilkan tangan sebelum membuka katup wadah antibiotik. Kemudian buka katup tersebut dengan cara didorong dengan kuku secara aseptis. Lalu ambil paper dish dengan pinset, kemudian letakkan ke dalam media dengan posisi amoxicillin berada di tengah, ampicillin di arah jam 12, bacitracin di arah jam 3, trimetropin di arah jam 9, dan yang terakhir kanamisin di arah jam 6. Setelah semua paper dish diletakkan di dalam media, kemudian tutup media dan inkubasi selama 18 sampai dengan 24 jam di suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu, lakukan pengamatan untuk melihat perkembangannya. Seperti terlihat di layar, yaitu yang pertama amoxicillin diameter 20 mm, kriteria susceptible. Yang kedua ampicillin diameter 11 mm, kriteria intermediate. Yang ketiga bacitracin diameter tidak ada, kriteria resistance. Yang keempat kanamisin diameter 22 mm, kriteria
susceptible. Yang kelima dan yang terakhir yaitu sulfam trimetoprim, diameter 20 mm, kriteria susceptible. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya dari awal praktikum sampai dengan akhir praktikum. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil uji sensitivitas antibiotik yang dilakukan terhadap isolat Escherichia coli, diketahui bahwa bakteri tersebut menunjukkan resistensi terhadap bacitracin bersifat sedang intermediat terhadap ampicillin dan menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap amoxicillin, kanamisin, serta kombinasi trimethoprim. Dengan mempertimbangkan profil sensitivitas ini, maka antibiotik yang paling efektif direkomendasikan untuk digunakan dalam penanganan infeksi E. coli ini pada kasus ini adalah amoxicillin, kanamisin, dan trimethoprim. Karena ketiganya menunjukkan aktivitas antimikroba yang baik terhadap bakteri tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Saya ucapkan terima kasih.